Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulistiani dengan NIM 193511026 akan menyampaikan review jurnal tentang pengukuran produktivitas primer. Jurnal yang pertama yang berjudul Pemetaan Sebaran Klorofil A menggunakan citra satelit Landsat multitemporal di Teluk Lampung, Provinsi Lampung. Bagian yang pertama yaitu latar belakang. Klorofil A merupakan bagian dari tubuh fitoplankton yang mengandung zat hijau daun dan berperan dalam proses fotosintesis. Nah, klorofil A ini merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Sementara penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi mengenai objek dari pengukuran yang dilakukan dari jarak tertentu, yaitu tanpa benar-benar bersinggungan dengan objek tersebut. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya yaitu menganalisa konsentrasi dan memetakan klorofil A di Teluk Lampung menggunakan data citra satelit Landsat berdasarkan algoritma yang sesuai dan dikorelasikan dengan data lapangan setiap musim. Yang ketiga yaitu bahan dan metode. Untuk waktu dan tempatnya itu pada bulan April sampai dengan Juli 2016 di perairan Teluk Lampung, Provinsi Lampung. Pengolahan data citra menggunakan software NV 4.3, software ArcGIS 10.1 dan menggunakan data citra Landsat. Untuk pengambilan sampel parameter lingkungan ada klorofil A, pengukuran DO, salinitas, pH, suhu perairan, kecerahan, pengukuran arah dan kecepatan arus. Untuk analisis kandungan klorofil A menggunakan alat saring dan diukur menggunakan rumus. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Klorofil A di musim barat dapat dilihat dari hasil peta sebaran konsentrasi klorofil A di perairan Teluk Lampung. Pada musim barat memiliki kisaran nilai klorofil A yaitu 2,80 mg per meter kubik sampai 2,23 mg per meter kubik yang didominasi dengan warna kuning. Konsentrasi klorofil A pada musim barat terlihat pada stasiun 1, 2, 8, dan 9 memiliki nilai klorofil A yang tinggi yang ditunjukkan dengan warna kuning. Kategori tingkat kesuburan perairan untuk Teluk Lampung pada musim barat dapat dikategorikan rendah. Klorofil A musim peralihan 1. Jadi konsentrasi klorofil A pada musim peralihan 1 terlihat pada stasiun 1, 3, 5, 7, dan 9 dan juga stasiun 15 memiliki nilai klorofil A yang tinggi ditunjukkan dengan warna kuning. Pada musim peralihan 1 nilai konsentrasi klorofil A-nya lebih sedikit rendah dibandingkan dengan nilai pada musim barat, di mana pada musim ini perubahan warna yang terjadi terlihat dari warna hijau dengan kisaran klorofil A 2 sampai 3 mg per meter kubik yang semakin mendominasi perairan Teluk Lampung. Menurut Arinardi et al. Tahun 1997, pada musim peralihan 1, arah kecepatan angin sudah mulai berkurang dan pada bulan April, arah angin mulai tidak menentu yang merupakan pancaroba awal tahun. Klorofil A musim timur. Jadi nilai klorofil A di perairan Teluk Lampung pada musim timur terlihat warna kuning yang hampir merata, menunjukkan nilai konsentrasi klorofil A yang tinggi terdapat pada setiap stasiun, di mana nilai konsentrasi klorofil A pada musim timur memiliki kisaran yang paling tinggi dibandingkan dengan musim lainnya, yaitu bernilai 2,85 mg per meter kubik sampai 3,28 mg per meter kubik. Konsentrasi klorofil A yang tinggi berhubungan dengan adanya dampak curah hujan, aliran sungai, pengadukan dasar perairan, serta terjadinya proses penaikan air pada lapisan air laut yang agak mendalam menuju ke lapisan permukaan air laut atau disebut dengan peristiwa upwelling. Kelimpahan fitoplankton juga dipengaruhi oleh curah hujan pada musim timur yang memiliki intensitas curah hujan yang sangat rendah yang menyebabkan terjadinya kelimpahan fitoplankton di suatu perairan. Klorofil A di musim peralihan 2. Jadi sebaran konsentrasi klorofil A pada musim peralihan 2 ini memiliki rentang nilai yang tidak berbeda jauh dengan musim lainnya, yaitu sebesar 1,83 mg per meter kubik sampai 3,26 mg per meter kubik pada 20 stasiun yang memiliki nilai konsentrasi klorofil A yang tinggi, yaitu dilihat dari warna kuning dengan nilai konsentrasi klorofil A-nya 3,26 mg per meter kubik dan stasiun 10 memiliki nilai konsentrasi klorofil A yang rendah dengan nilai 2,35 mg per meter kubik. Menurut
Arinardi et al. Tahun 1997 pada musim peralihan 2 arah angin, pada ini merupakan musim pancaroba akhir tahun. Yang kelima yaitu kesimpulan. Ada dua kesimpulan. Untuk yang pertama, hasil penelitian menunjukkan nilai klorofil A di Teluk Lampung termasuk dalam kategori kesuburan yang rendah. Yang kedua, hasil penerapan algoritma tersebut pada musim yang berbeda menunjukkan bahwa musim timur cenderung memiliki nilai klorofil A tertinggi dengan kisaran 2,85 sampai 3,28 mg per meter kubik. Review jurnal yang kedua berjudul Analisis Produktivitas Primer dan Kelimpahan Fitoplankton di Perairan Estuari Daerah Banjaran, Kecamatan Kota Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, estuari ini merupakan suatu komponen dari ekosistem pesisir yang terkenal sangat produktif dan mudah terganggu kestabilannya akibat aktivitas dari manusia dan proses alamiah. Dalam kasus ini, terdapat hubungan ekosistem yaitu biotik dan juga abiotik. Salah satu komponen yang berperan dalam ekosistem tersebut adalah fitoplankton. Jadi, daerah Banjaran ini secara fisik kondisi estuarinya itu dapat dikatakan kurang baik karena pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang kurang baik pula, seperti membuang sampah ke daerah hutan mangrove dan aliran sungai serta estuari. Adanya pendaratan kapal bermotor di daerah tersebut juga menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi kualitas perairan di daerah estuari tersebut. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas perairan dari segi produktivitas primer dan kelimpahan fitoplanktonnya. Yang ketiga yaitu bahan dan metode. Untuk waktu dan tempatnya, jadi penelitian ini dilaksanakan pada 3 bulan, yaitu pada bulan Januari sampai Maret 2020. Pengambilan data dilakukan di Estuari Banjaran, Kabupaten Bangkalan dengan 3 stasiun yang mewakili daerah dari hulu ke hilir. Untuk pengambilan sampel, jadi pengambilan sampel produktivitas primer menggunakan botol wing berukuran 250 ml yang terdiri dari botol terang atau transparan dan juga botol gelap dan botol inisial sebagai oksigen awal atau DO0. Analisa kelimpahan fitoplankton dilakukan secara ex situ, jadi pengukuran kualitas airnya meliputi suhu, oksigen terlarut, salinitas, pH, kecerahan itu dilakukan secara in situ. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Nilai produktivitas primer di Estuari Banjaran. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa setiap bulannya ini memiliki kisaran nilai 31 sampai 190 megagram karbon per meter kubik per jam. Jadi pada setiap bulannya nilai produktivitas primer apabila dirata-ratakan didapatkan hasil pada bulan Januari sebesar 102,511 megagram karbon per meter kubik per jam, pada bulan Februari sebesar 82,206 megagram karbon per meter kubik per jam, sedangkan pada bulan Maret sebesar 74.002 megagram karbon per meter kubik per jam. Nilai produktivitas primer pada setiap bulannya mengalami penurunan. Nilai tertinggi terjadi pada bulan Januari. Hal ini itu disebabkan oleh cuaca, di mana cuaca pada saat pengambilan data pada bulan Januari itu cerah sehingga intensitas cahaya yang masuk di perairan juga menjadi optimal, dan suhu yang optimal ini bagi organisme seperti fitoplankton itu dapat melakukan proses fotosintesis secara optimal juga. Nah, tidak hanya hal tersebut, bahan pencemar pada bulan Januari itu dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan 2 bulan terakhir. Jadi limbah di Estuari Banjaran yang semakin hari semakin banyak menjadi faktor yang juga menyebabkan penurunan nilai produktivitas primer. Pada bulan Maret itu memiliki nilai produktivitas primer terendah. Ini disebabkan oleh aktivitas manusia pada saat pengambilan data. Contohnya kayak aktivitas perahu bermotor yang sering berlalu lalang dapat mengakibatkan kekeruhan perairan, dan adanya faktor kedalaman perairan Estuari Banjaran juga dapat dikatakan dangkal, yaitu sebesar 50.170 cm pada saat surut atau pagi hari dan 100.250 cm pada saat pasang atau sore hari. Jadi jumlah fitoplankton yang terjadi pada bulan Januari juga merupakan jumlah yang tertinggi dibandingkan bulan Februari dan juga Maret. Kelimpahan fitoplankton. Jadi dapat dilihat pada gambar untuk jenis Oscillatoria sp ini sangat mendominasi, sehingga perairan estuari dari Banjaran ini dapat dikatakan sebagai perairan yang mulai tercemar. Hal ini itu
Karena jenis dari Oscillatoria sp ini berasal dari kelas Cyanophyceae. Jadi menurut Haryadi et al. Tahun 2010, tingginya kelimpahan phytoplankton dari genus Cyanophyceae ini dapat mengidentifikasikan bahwa telah terjadinya pencemaran organik di perairan tersebut, sehingga dapat disimpulkan apabila dilihat dari jenis dan kelimpahan fitoplankton yang ditemukan bahwa perairan estuari Bancaran ini sudah tercemar. Kelimpahan fitoplankton di estuari Bancaran berkisar 611 sampai 4.666 individu per liter. Berdasarkan dari nilai kelimpahan fitoplanktonnya, perairan estuari Bancaran dapat dikatakan sebagai perairan mesotropik, yaitu perairan dengan tingkat kesuburan yang rendah. Menurut Leonard tahun 1978, kesuburan perairan terbagi menjadi 3 berdasarkan kelimpahan fitoplanktonnya, yaitu oligotropik dengan tingkat kelimpahan 0 sampai 2.000 individu per liter, mesotropik dengan kelimpahan 2.000 sampai 15.000 individu per liter, dan eutropik dengan kelimpahan lebih dari 15.000 individu per liter. Untuk kualitas perairan, berdasarkan hasil pengukuran didapatkan nilai suhu yaitu berkisar 29,1 sampai 32,7 derajat Celcius. Nilai tersebut itu masih optimal untuk kehidupan fitoplankton. Sedangkan untuk nilai pH yaitu 6,4 sampai 7,64 dan nilai salinitas sebesar 0 sampai 8 ppt. Kecerahan pada estuari Bancaran ini yaitu 40 sampai 84 cm. Yang kelima yaitu kesimpulan. Ada 2 kesimpulan. Jadi yang pertama yaitu nilai produktivitas pada setiap bulannya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh limbah estuari dan juga aktivitas manusia. Yang kedua, nilai kelimpahan fitoplankton di perairan estuari Bancaran dapat dikatakan perairan mesotropik, yaitu perairan dengan tingkat kesuburan yang sedang. Sekian dari saya, terima kasih.